Halo pemirsa podcast Kepo Buku, kembali lagi dengan Steven di rubrik nukilan. Kali ini saya akan membaca sepenggal cerita dari novel Ronggen Dukuh-Paruk Ahmad Tohari. Di halaman 300. Namun wawasan birahi Kutut Nanggung juga memberi tempat kepada aspek humaniora. Sehingga meski kudus dan sakral, perhubungan birahi yang tertib itu masih juga mengandung kadar kekinitan. Maka ada anggunge memanas hati, yakni pergombalan yang merasa wirangsang hati. Juga dalam sengakan Kutut Nanggung ada warna kemesraan, namun dalam gaya eufemisme sehingga wilayah kecabulan tak perlu terjamah. Dalam pengertian yang tidak begitu mendalam, serintil mengerti penghayatan birahi menurut persepsi Kutut Nanggung karena Nyai Kartareja pernah mengatakannya. Nyai Kartareja berbuat demikian untuk mengajari serintil tentang perbedaan antara penghayatan birahi menurut versi Kutut Nanggung dan versi Ronggeng. Dulu serintil sangat percaya bahwa penghayatan versi Ronggeng lebih unggul karena tiadanya tertib susila. Sehingga wilayah penghayatannya adalah kelelakian secara umum, bukan kelelakian secara dalam diri seorang lelaki tertentu. Karenanya dulu serintil yakin menjadi seorang Ronggeng lebih terhormat daripada menjadi seorang perempuan Samoan. Namun penghayatan dan aktuasi birahi gaya Ronggeng yang longgar, kasar, dan mentah tidak mengarah kepada keselarasan hidup. Bahkan ternyata peronggengan telah membawa serintil ke rumah tahanan selama 2 tahun. Selama itu serintil kehilangan kediriannya hampir secara mutlak. Dan setelah bebas, jiwanya masih terkeranggeng entah sampai kapan. Keranggengan yang hanya mungkin terkuak apabila serintil bisa membuktikan dirinya bukan lagi duta keperempuanan bagi kelakian yang umum dan telanjang, melainkan duta keperempuanan bagi seorang lelaki tertentu yakni suami. Potongan-potongan lirik gending Kutut Nanggung masih terdengar. Baur dalam desad angin dan suara burung-burung. Serintil tidak lagi menegakkan kepala. Dia menunduk. Pikirannya penuh dengan khayalan indah tentang seorang perempuan yang mendapat semputan ibu rumah tangga. Seorang perempuan yang rela dan sadar hanya mengikatkan diri kepada seorang lelaki. Indah, karena serintil sungguh tidak mendengar ada seorang perempuan yang mengalami kepahitan dalam penjara, karena dia memilih peran hidup sebagai ibu rumah tangga. Indah, karena serintil belum pernah mendengar cerita tentang perempuan yang tersisih menjadi aib kehidupan, karena dia menjadi istri seorang lelaki. Serintil mengangkat muka dan jauh di sana kelihatan olehnya bucuk daun aren yang baru mekar. Kuning muda dan kesegarannya terlihat kontras dengan warna sekelilingnya. Ada alap-alap terbang mengitari pohon aren itu. Barangkali sedang mengintai masa yang bersembunyi. Mata serintil mengikuti alap-alap yang terus berputar. Lama-lama, matanya hanya menangkap pandangan yang serba samar, sampai muncul sebuah bayangan yang jelas. Rasus. Mengapa kira-kira 12 tahun yang lalu, ketika masih sangat muda, Rasus sudah tidak setuju aku menjadi Ronggeng? Mungkin Rasus hanya ingin membela kepentingan pribadi. Tetapi mungkinkah pikiran Rasus itu adalah duta nurani kehidupan? Karena Ronggeng Dukuh-Paruk sesungguhnya tidak selaras dengan maksud tertinggi kehidupan? Tiba-tiba serintil menutup wajah dengan tangan karena jawaban atas pertanyaan sendiri adalah rekaman amat pahit pengalaman selama dalam tahanan. Perilaku kenisbian sejarah yang telah meruntuhkan bangunan kediriannya. Perilaku para pengejawantah kewenangan yang telah meluluhkan martabat kemanusiaannya. Ada seberkas sinar matahari menerobos kerimbunan hutan jati dan jatuh ke tubuh serintil. Pepohonan sudah membentuk bayangan di timur dan serintil ingin pulang. Orang Dukuh-Paruk pasti sudah cemas karena mengira dirinya ditahan kembali.
Goder tentu menangis karena jajan yang ditunggu-tunggunya tidak kunjung tiba. Tetapi Serintil tidak yakin apakah dalam perjalanan pulang nanti takkan berjumpa Marsusi. Dan kakinya nyeri, padahal Serintil terpisah 7 kilometer dari Duku Paru. Demikian sebuah fragmen dari novel Ahmad Tohari, Ronggeng Duku Paru. Novel Indonesia yang salah satu yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan.